Kita akan belajar tentang satu kebenaran menurut Alkitab. Kebenaran tersebut adalah uang harus dijalankan. Sama-sama katakan dijalankan. Nah saudara, ini bukan berbicara tentang rentenir, dijalankan dalam pengertian menjalankan uang, meminjamkan uang saudara seperti kebiasaan orang secara kebiasaan di banyak tempat. Tetapi apa yang dimaksud dengan uang harus dijalankan? Mari kita lihat dulu di dalam Matius pasal 25 ayat 16 sampai 18. Matius 25 ayat 16 sampai 18 berkata begini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Di dalam Alkitab versi The Message, di dalam Matthew 25 verse 14 until 18 berkata begini. It's also like a man going off on an extended trip. He called his servants together and delegate responsibilities. To one he gave $5,000, to another 2,000, to a third one 1,000, depending on their abilities. Then he left. Right off, the first servant went to work and double his master investment. The second did the same, but the man with the single thousand dug a hole and carefully buried his master's money. Kira-kira terjemahannya begini saudara. Ini juga seperti seorang pria yang melakukan perjalanan panjang. Dia memanggil hamba-hambanya dan mendelegasikan tanggung jawab. Yang satu diberikan $5.000, yang lain 2.000, dan yang ketiga 1.000, tergantung kemampuan mereka. Lalu ia pergi. Segera pelayan pertama mulai bekerja dan menggandakan investasi tuannya. Yang kedua melakukan hal yang sama. Namun laki-laki dengan uang 1.000 itu menggali lubang dan dengan hati-hati mengubur uang tuannya. Ada satu cara pandang yang berbeda di sini saudara, berkaitan dengan investasi uang, berkaitan dengan uang. Ada banyak orang berpikir bahwa uang itu tidak harus diinvestasikan. Yang penting saya punya pekerjaan bulanan, saya punya pendapatan, saya akan hidup untuk pendapatan itu sepanjang bulan dan saya pasti hidup. Tetapi saudara, Warren Buffett kalau tidak salah dia bilang begini. Orang yang miskin adalah mereka yang hidup dari pendapatan bulanan mereka. Itu kata Warren Buffett. Jadi kalau saudara cuma hidup dari pendapatan bulanan saudara, dari hasil kerja saudara sebulan, maka saudara akan miskin. Tapi kalau saudara punya pendapatan bulanan dan kemudian saudara punya investasi di luar pendapatan bulanan saudara, maka saudara calon orang kaya. Saudara pasti akan jadi kaya. Di dalam Alkitab kita melihat bagaimana ada 2 cara pandang orang berkaitan dengan uang. Yang seorang melihat bahwa uang merupakan investasi. Yang satu melihat uang sebagai uang. Tuhan memberkati kita dan Tuhan mau menunjukkan bahwa berkatnya merupakan investasi terhadap kita. Berkatnya diinvestasikan kepada kita, itu juga menjadi contoh bahwa kita juga harus menginvestasikan uang kita. Bukan menghabiskan uang kita ya. Jadi cara pandang kita akan mengubahkan tindakan-tindakan kita berkaitan dengan uang. Ada satu quotes yang sangat baik yang saudara perlu ingat selalu. Quotes itu berkata begini, ini saya dengar langsung dari Kak Gil waktu kita mengikuti volunteer recruitment ya, a volunteer night.
quotes itu berkata begini, bukan seberapa besar yang Anda dapatkan, tetapi seberapa besar yang Anda simpan atau investasikan. Saudara mungkin punya penghasilan 50 miliar, tetapi kalau pengeluaran saudara 50 miliar 1 juta, maka setiap bulan saudara minus 1 juta, miskin 1 juta. Dibanding dengan orang yang punya penghasilan 5 juta, tetapi kemudian di bulan itu dia menghabiskan 4 juta, dan dia masih menyisihkan 1 juta, dia lebih kaya 1 juta dibanding orang yang punya penghasilan 50 miliar. Jadi uang harus diinvestasikan. Sedini mungkin, kapan terbaik, waktu usia terbaik berinvestasi? Sedini mungkin. Jadi kalau saudara mahasiswa dapat uang, dapat jajan setiap bulan, setiap hari, saudara harus menginvestasikan uang saudara. Tapi terlebih dahulu jangan lupa milik Tuhan. Investasikan saudara. Pastor, dengan doi kebutuhan gak cukup per bulan, bagaimana saya bisa berinvestasi? Ada ayatnya saudara, Alkitab bilang begini, jangan kamu sesat. Karena itu cukupkanlah, firman Tuhan bilang begini, karena itu cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan hidup lebih dari 3 juta. Kalau saudara punya penghasilan 3 juta, jangan hidup lebih dari 3 juta. Hidup 2 juta saja. Atau bahkan kalau lebih kurang dari itu ya. Tapi Tuhan tahu bahwa kita punya kemampuan. Depend on their abilities. Depend on kemampuan kita. Dan kita perlu meningkatkan diri kita setiap hari supaya Tuhan lebih banyak mempercayakan berkatnya atas kita. Atau kita semakin diberkati Tuhan ya. Investasikan uangmu. Lihat kiri kanan bilang investasikan uangmu.